Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin hadirat rahimanallah wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahij Syar'iyyah. Kita masuk pada bab yang ke-16, babuz zajri an akhdhi khiyaril mal. Bab tercelanya seorang petugas zakat mengambil harta terbaik dari orang yang berzakat. Artinya ketika kita sebagai petugas zakat, kita ingin memungut zakat, mengambil zakat dari orang yang berzakat. Misalnya zakat ternak kambing misalnya. Maka kita tidak boleh mengambil zakat dari kambing yang terbaik yang dia miliki. Misalnya kemarin telah kita sebutkan setiap 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Jangan diambil zakat kambingnya kambing yang terbaik, yang paling besar, yang paling gemuk, nggak dibolehkan, ya. Dan juga jangan diambil yang paling kurus, tapi hendaklah diambil yang pertengahan. Ini disebut dengan babuz zajri an akhdhi khiyaril mal. Bab dicelanya pemungut zakat, petugas zakat mengambil harta terbaik dari orang yang mengeluarkan zakat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu 'alal Yaman, di saat beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, qala, dia berkata, beliau bersabda, beliau memberikan pesan-pesan. Dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain disebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya. Qala, beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka tuqaddimu ala qaumin ahlil kitab. Ya Mu'adz, kamu itu akan pergi ke kampungnya orang ahlil kitab, ke kampungnya, ke negerinya orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal bahwasanya yang kamu hadapi itu orang seperti ini. Jadi beliau memberitahukan kepada Mu'adz, orang yang akan engkau dakwahi itu yang begini. Ya, karena waktu itu ikhwah, orang yang paling maju, yang dimana mereka
punya dalil adalah orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka ini yang akan engkau hadapi. Beda dengan orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik ini kan opini-opini saja. Kira-kira mereka buat sembahan ini, sembahan itu. Tapi kalau orang ahli kitab, mereka itu sudah ada wahyu. Orang Yahudi ada wahyu yang turun kepada mereka, yaitu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu agama Nasrani. Mereka punya wahyu, mereka punya kitab. Jadi mereka punya latar belakang ilmu, mereka punya knowledge yang bagus sebelumnya. Demikian ikhwah. Ya walaupun banyak di antara masalah mereka itu ada yang sudah mereka ubah-ubah, seperti terkait dengan masalah akidah, ya. Namun pada dasarnya mereka orang-orang pintar. Ya, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali mendapatkan wahyu, ya, beliau menceritakan kepada istrinya Khadijah. Lantas Khadijah bertanya kepada siapa? Dia bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Waqad tanassara, agamanya Nasrani. Karena orang Nasrani yang sebelumnya punya pengalaman tentang bagaimana turunnya wahyu. Waraqah bin Naufal mengatakan innahu namus. Dia itu malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Jadi dia punya ilmu tentang itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mu'adz bin Jabal telah diingatkan Rasulullah, ya Mu'adz, yang akan kamu datangi ini orang-orang ahlul kitab. Jadi mereka juga punya akidah. Mereka juga meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Falyakun awwala ma tad'uuhu ilaihi ibadatullah. Hendaklah yang pertama sekali yang engkau ajak yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali kamu ajak mereka untuk bersyahadat. Bersyahadat la ilaha illallah. Ini yang terpenting ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena percuma kalau ada orang yang meyakini Islam itu benar, Muhammad itu benar, Quran itu benar, tapi dia belum bersyahadat. Percuma. Jadi ini sangat penting. Dan orang-orang Nasrani itu mengerti sekali dengan makna la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti gugurlah semua apa yang mereka yakini tentang adanya Tuhan anak, Tuhan bapa, apa Tuhan apalagi nggak ngerti kita. Yang mereka katakan Trinitas itu. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran wala taqulu tsalatsa, jangan kalian katakan Tuhan itu 3. Gugur ini semua dan ditetapkan hanya satu. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah yang pertama. Tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Kamu ajak mereka yang pertama sekali yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang pertama. Makanya ikhwah, para nabi terdahulu sampai nabi-nabi yang terakhir, dakwah mereka itu satu. Ya, dakwah mereka itu satu, yaitu mengajak orang agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna ilaika walaqad arsalna ilaika wa minal ladzina, dan sungguhnya kami telah utus kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Isinya apa ikhwah? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah dan jauhi tauhid-tauhid. Yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengajak mentauhidkan Allah, Nabi Isa mengajak mentauhidkan Allah, Nabi Nuh mengajak mentauhidkan Allah, Nabi Ibrahim apalagi mengajak mentauhidkan Allah. Semua mereka satu agamanya, yaitu mengajak mentauhidkan Allah, yaitu semata-mata hanya beribadah, menyembah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada yang lain. Inilah dakwah. Makanya dakwah salafus saleh, dakwah yang mengikuti manhajnya para nabi, yaitu mereka yang mengutamakan
memprioritaskan dakwah tauhid. Itu ikhwah, memperbaiki akidah yang terlebih dahulu. Akidahnya dibersihkan dari berbagai macam kesyirikan. Kalau tidak, akan percuma ibadah yang dia lakukan. Allah sendiri mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Berapa banyak mereka itu beriman kepada Allah, tapi sungguhnya mereka itu mensekutukan Allah. Demikian, menyembah Allah tapi sebenarnya mensekutukan Allah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, ini merupakan dakwah yang prioritas dalam dakwah salafiyah, memurnikan akidah kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan. Demikian ikhwah. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya masih terlalu banyak kesyirikan-kesyirikan yang ada di Indonesia, negeri kita tercinta ini. Masih banyak. Buktinya masih banyak juga yang masih yakin dengan dukun-dukun. Iya kan? Ya kalaupun seandainya dibongkarnya kedok perdukunan dan seterusnya, trik-trik mereka, namun ikhwah, kalau masyarakat Islamnya masih gandrung dengan dukun, dia hanya mencari dukun yang lain yang betul-betul dukun. Kalau ini palsu katanya kan gitu. Dalam Islam mau palsu mau asli nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi sebenarnya yang penting sekali untuk diperbaiki masyarakat musliminnya. Demikian. Apalagi di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin. Kaum muslimin saya dia pegang akidah dia, insya Allah nggak ada perdukunan yang subur. Tapi karena pelanggannya masih banyak, mau dibongkar bagaimanapun, ya tetap saja dukun itu akan ada. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi yang terpenting itu ikhwah, dakwah kepada masyarakat tentang tauhid. Ya. Sebagaimana ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, adanya sebagian orang yang ingin mensweeping ataupun mengobrak-abrik tempat tempat lokalisasi pelacuran gitu kan, prostitusi. Sementara bukan kerjaan kita sebagai masyarakat untuk melakukan hal itu. Yang melakukan itu seharusnya siapa? Pemerintah, bukan kita. Ya, pemerintah bukan kita. Jadi kalaupun sebagian masyarakat membongkar tempat mereka, sementara pelanggan mereka masih banyak, kan tinggal buat poster pindah ke ruko sebelah, selesai. Karena pelanggannya masih banyak, backingnya masih ada. Coba nggak ada lagi pelanggan, habis mereka ikhwah. Ini kalau pelanggannya masih banyak, tinggal Mbak pindah kemana, kan gitu aja udah, Sherlock dapat dia. Demikian ikhwah. Kenapa? Pelanggannya banyak nanya. Coba pelanggan ini sudah sadar semua, kemana dia mau lari? Mau backing hantu belawa apapun nggak akan bisa membuat dia menjadi subur. Kenapa? Nggak ada lagi pelanggannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dakwah tauhid sangat penting sekali bagi kaum muslimin. Kenapa sampai ada tasbih 5 juta? Itu kan karena ada pelanggannya. Yakin dia. Demikian. Coba nggak ada pelanggannya, goceng pun nggak laku. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu makanya ikhwah, dakwah para nabi pertama dakwah tauhid. Kemudian fa idza arafullah, kalau mereka sudah tahu Allah Subhanahu wa taala, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, fa inhum ata'u kadzalik, kalau mereka mentaatimu tentang masalah itu, sudah bersyahadat, sudah mengetahui makna la ilaha illallah, maka fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim 5 salawat fi yaumihim wa lailatihim. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Demikian ikhwah. Jadi yang pertama tauhidnya dulu. Ya. Tauhidnya dibaguskan, sudah yakin dia dengan tauhid ini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua kan tinggal
kalau kamu sudah yakin dengan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, Allah ini bagaimana? Allah ini memerintahkan kalian untuk sholat. Nah, itu dia jadinya. Ya. Jadi yang kedua itu sholat, siapa menyuruh? Allah Subhanahu wa taala yang kalian tauhidkan itu, yang kalian esakan itu dalam peribadatan, dia menyuruh kalian yaitu untuk sholat. Demikian ikhwah. Tapi dari awal kalau dia tidak yakin dengan Allah, gimana dia mau sholat? Ya. Kemudian fa idza fa'alu shalah, kalau mereka sudah melaksanakan salat, fa akhbirhum annallaha farada alaihim zakat min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah melakukan salat, maka beritahukan kepada mereka Allah memberikan perintah yang lain yang berikutnya, yaitu untuk membayar zakat, diambil dari harta mereka dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa idza ata'u biha fakhudh minhum. Kalau mereka mentaati, maka silahkan kamu pungut zakat harta mereka. Wa tawaqqi karama amwalin nas. Dan hati-hati jangan kamu ambil hartanya yang paling baik. Seperti yang kita katakan di muqaddimah tadi. Kalau kewajiban dia mengeluarkan 1 ekor zakat kambing, maka jangan diambil kambing yang terbaik, dan juga jangan diambil kambing yang paling kurus, tapi ambillah yang pertengahan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Dalam hadis yang lain, di akhir hadis Rasulullah katakan fattaqud da'watal mazlum, hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa baina hijab, karena tidak ada hijab, karena tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah. Berarti ikhwah, apabila si pemungut zakat itu mengambil harta yang terbaik si pemilik zakat, maka dia telah berbuat zalim. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Min fikil bab, di antara fikih bab, la yajuzu lil 'amili ay ya'khudha khiyaral masyiyati wa qara'ima amwalil mutasaddiqin. Tidak boleh bagi petugas zakat mengambil hewan terbaik dari harta orang yang membayar zakat. Li'anna zakata limawasatil fuqara, karena zakat itu untuk melapangkan orang-orang fakir. Wala yunasibu dzalika li ijhafi bimalil aghniya, dan hal itu tidak pantas dengan cara memaksa orang-orang yang kaya. Jadi dia ingin zakat ini kan kita ingin agar orang-orang miskin ini bisa agak sedikit lapanglah kehidupannya. Tapi tidak dengan cara memaksa orang-orang yang memiliki kekayaan. Demikian ikhwah. Jadi hendaknya mereka juga memberikan harta mereka yang mereka ridhoi. Dengan mengambil harta mereka terbaik, itu membuat mereka jengkel. Kenapa diambil yang paling baik? Karena kan ikhwah, seperti yang kita katakan kemarin, setiap 40 sampai 120 berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Kan 1 ekor kambing, nggak ada disebutkan yang sekian kilo, kan nggak ada, ya kan? Jadi 1 ekor kambing bisa saja diambil yang kambing etawa misalnya, yang tingginya setinggi kita, bisa aja seperti itu. Karena ukurannya 1 ekor, bukan timbangannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya bisa saja orang yang memiliki zakat, yang akan bayar zakat, si pemungut zakat diambilnya yang terbaik. Ini kambing ini ya, yang aku ambil untuk jadi pembayar zakat. Dia jadi sempit hatinya. Kenapa dia ambil yang itu? Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi tidak dibolehkan. Baik. Yang kedua, idza tabat nafsul mutasaddiq wan syaraha sadruh jaza akhdhu khiyaril mal. Namun kalau yang penzakat yang membayar zakatnya itu dia ridho diambil, atau mungkin dia yang mempersilahkan, ini saja zakat ini hewan, ini aja yang paling bagus, ini aja dia ambil. Artinya bukan atas inisiatif petugas zakat,
Tapi yang pemilik harta, ya, dia katakan, Pak, ambil aja yang ini, yang paling bagus ini, sapi saya ini, atau unta saya ini, kambing saya ini yang paling bagus, ambil ini aja. Kalau memang dia memberikan dengan sukarela, dibolehkan. Ya. Wa yad'u li mu'tihi bil barakati fi malihi wa fi ibilihi. Dan orang yang memberinya seperti itu, memberikan harta yang terbaik untuk zakat, ya, maka dia didoakan dengan keberkahan pada hartanya dan untanya. Apa dalilnya? An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam musaddiqan, bahwasanya aku ditugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memungut zakat. Famarartu birajulin, maka aku pun pergi ke tempat seseorang. Falamma jama'a li malahu, ketika dia kumpulkan semua hartanya, lam ajiduhu alaihi fihi illa ibnatul mukhat, maka aku tidak melihat, maka aku simpulkan kewajiban dia untuk membayar zakat yaitu hanya seekor kambing yang usianya masuk ke tahun kedua, hanya satu ekor, ibnatul mukhat. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum, ya, ibnatul mukhat. Jadi ibnatul mukhat ini memang istilah untuk usia hewan. Fakultu, aku katakan, addi ibnata mukhadin fa innahu sadaqatuka. Aku katakan, kewajibanmu bayar zakat dari semua harta-hartamu ini, dari semua ternakmu ini, kewajibanmu hanya satu ekor hewan, satu ekor kambing yang usianya memasuki tahun kedua, hanya itu, satu ekor. Afan, bukan kambing ya, unta. Kewajibanmu, jadi dia nih sahabat ini ternak unta. Setelah dihitung-hitung oleh Ubay bin Ka'ab, ya, ternyata kewajiban dia bayar zakat hanyalah seekor unta yang masuk tahun kedua. Kemudian faqala, katanya, dzaka ma la labana fihi wala zahra. Si sahabat tadi mengatakan, loh, kalau itu yang diambil, dia itu belum punya susu dan juga belum kuat, tidak gemuk, ya, hanya unta baru masuk tahun kedua. Ya, kalau untuk unta masuk tahun kedua itu masih, kalau dibilang anak-anak lah, ya, masih unta anak-anak lah, kalau masih baru masuk tahun 1 tahun masuk tahun kedua, berarti kan baru lewat setahun aja itu. Beda dengan kambing. Kambing kalau sudah lewat setahun itu masya Allah, ya. Jadi ini unta. Kata sahabat yang punya harta tadi, itu belum ada susunya, belum ada punggungnya, gitu, artinya belum gemuk, ya, belum besar. Walakin hadhihi naqatun fatiyatun 'azimatun saminatun wa khudha. Tapi kenapa enggak kamu ambil aja ini unta yang ini, unta gemuk, besar, kuat, ambil yang ini. Kata si orang yang punya harta yang akan dizakatkan, ya, petugas zakat mengatakan yang ini, zakatnya ini, unta anak-anak, begitu. Kata petugas zakat, loh, ini masih anak-anak, yang ini aja yang besar. Nah, begitu. Jadi memang dia yang ingin membayarkan zakatnya dengan unta yang besar. Fatiyatun azimatun saminatun, unta ini kuat, besar dan gemuk. Nah, ini ambil, jangan yang itu, masih anak-anak. Kata si pemilik zakat. Memang jarang-jarang gini ya, jarang-jarang. Faqultu lahu ma ana bi akhidin ma lam umar bihi. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Enggak, aku tidak akan mengambil yang ini. Ini aku ambil. Masya Allah, ya. Ini kan luar biasa, ikhwah.
petugas zakatnya luar biasa, yang memberikan zakat juga luar biasa. Enggak ini aku ambil, itu enggak aku ambil. Aku enggak akan ambil. Wa hadza rasulullah minka qarib. Kata Ubay bin Ka'ab, kan ada Rasulullah dekat, maka fa in ahbabta an ta'tiyahu fata'arrad alaihi ma aradta alayya faf'al. Kalau kamu mau, silakan engkau datangi Rasulullah, kemudian engkau yang mengajukan bahwasanya kamu mau bayar unta yang besar ini. Silakan lakukan. Artinya kalau kamu itu yang kamu ajukan, bilang ke Rasulullah. Tapi kalau aku enggak, yang aku ambil ini. Karena kewajibanmu hanya ini, bukan untuk yang besar. Tapi kalau kamu mau, silakan. Rasulullah kan dekat. Silakan kamu tanya. Kalau kata beliau silakan ambil, aku ambil. Kalau enggak. Fa in qabilahu minka fa qabiltuhu. Kalau dia terima darimu unta yang besar tadi itu, aku terima. Wa in raddahu alaika radadtu. Kalau dia enggak terima, aku juga enggak terima. Itulah ikhwah komitmen daripada petugas zakat. Faqala fa inni fa'il. Kata sahabat tadi, iya oke. Kalau gitu aku datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Fa kharaja ma'iya wa kharaja binaqatil lati 'arada 'alayya. Maka dia pun keluar bersamaku dan dia mengendarai dan dia keluar dengan seekor unta yang dia suruh aku ambil, yang diajukan untuk zakat. Hatta qadimna ala Rasulillah SAW. Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW, faqala lahu, sahabat tadi berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atani rasuluk, utusanmu telah datang kepadaku. Maksudnya utusan untuk memungut zakat, petugas zakat telah mendatangiku. Liya'khudha minni shadaqatan mali. Dia datang untuk mengambil, memungut petugas zakatmu, utusanmu sudah datang kepadaku untuk memungut zakat, mengambil zakat. Fa'aimallah maqama fi mali Rasulullah SAW wala rasulu qatun qablahu. Apa katanya? Demi Allah, belum pernah ada seorang pun yang datang mengambil zakat. Sebelumnya belum pernah ada seorang pun yang datang mengambil zakat, memungut zakat hartaku. Kata sahabat ini, baik Anda maupun utusan Anda, belum pernah ada sebelumnya yang datang mengambil zakatnya. Fajama'tu lahu mali, maka aku kumpulkanlah semua ternak-ternakku. Faza'ama anna alayya fi ibadatul bukhat. Tapi setelah aku kumpulkan semua hartaku, petugas Anda ini mengatakan kewajibanmu hanya mengeluarkan seekor anak unta yang baru masuk usia 2 tahun. Kemudian waqad aradtu wa dzalika ma la labana fi wala zahra. Kalau unta yang setahun masuk tahun kedua, itu kan belum ada air susunya, belum juga besar, ya. Kemudian faqad aradtu alaihi naqatan fatiyatan 'azimatan liya'khudha. Oleh karena itu yang aku ajukan kepada dia untuk diambil sebagai harta zakat, ya, sebagai zakat, yaitu aku tunjuk seekor unta yang kuat, yang besar, yang gemuk. Fa'aba alayya, tapi dia enggak mau. Kemudian fahahiyadza qad ji'tuka biha ya Rasulullah khudha. Nih untanya. Nah, dia bawa untanya. Ini Rasulullah. Ini dia untanya yang mau aku kasihkan ke dia sebagai zakat, yang dia enggak mau. Ini unta yang besar begini. Kemudian ambil ya Rasulullah sebagai zakat. Faqala Rasulullah, lantas Rasulullah berkata kepadanya, dzakal ladzi 'alaika, sesungguhnya yang telah dikatakan oleh petugas zakat yaitu Ubay bin Ka'ab, hanya itu kewajibanmu keluarkan, bukan yang unta besar seperti ini. Fa in tatawwa'ta fa khairun ajrukallah ajarakallah fihi wa qabilnahu minka. Tapi kalau kamu mau melebihkan, maka Allah akan beri kamu pahala dan itu kami terima. Jadi ikhwah, jadi zakat itu boleh kita lebihkan. Misalnya kita zakat fitrah lah ya, zakat fitrah. Zakat fitrah kita misalnya kan ada perbedaan pendapat tuh, ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada 3 misalnya. Antum
Alah udahlah, saya zakat satu orang 5 kilo. Begitu, 5 kilo. Padahal perbedaannya antara 2,5 dengan sampai 3. Ya udahlah, satu orang 5 kilo sudah. Boleh nggak? Boleh ikhwah. Ya, nggak masalah. Jadi nggak harus persis begitu. Kalau sholat iya, jangan lebihkan. Zuhur jadi 6, nggak bisa. Ya, tertolak. Tapi kalau dia berupa harta yang kewajiban kita, boleh lebih. Zakat boleh lebih. Dihitung-hitung zakat harta antum, dikeluarkanlah, ternyata hanya keluar zakatnya 10 juta. Aduh, kurang pas namanya, kurang mantap namanya. Jadi gimana? Berapa? Berapa nih Pak mau keluar zakatnya? Saya keluarkan 50 juta aja dah. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Yang seharusnya hanya 10 juta, dia keluarkan 50 juta. Boleh nggak? Boleh kali pun. Ya, bukan boleh aja, boleh kali. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, dibolehkan. Jadi zakat ini termasuk ibadah yang dia tuh boleh lebih. Ya, ibadah yang boleh dilebihkan. Kemudian qala fahahiya dha ya Rasulullah qad ji'tuka biha fakhudha. Ini dia Rasulullah untanya. Silakan, aku telah bawa dan silakan Anda ambil. Qal fa amara sallam biqabdiha wa da'alahu fi malihi. Lantas Rasulullah pun menyuruh petugas zakatnya untuk mengambil unta tersebut dan beliau pun mendoakan harta sahabat tadi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi disunnahkan kita untuk membayar zakat lebih dari yang diwajibkan kepada kita. Ingat, tapi tidak wajib. Itu dia, disunnahkan. Karena Rasul katakan fa in tatawwa'ta, kalau kamu lebihkan bi khairin, maka itu baik, ajarakallahu fi. Allah akan memberimu pahala. Demikian ikhwah. Boleh kita membayarkan zakat walaupun ada batasnya, ya, namun batas yang dimaksud itu adalah batas minimal. Ya, batas minimal. Dia beternak kambing 100 ekor ternak kambingnya. Kalau 100 ekor, berapa kewajiban zakatnya? 1, ya, 1 ekor. Tapi dia ingin ngasih 5, boleh nggak? Boleh, silahkan ngasih 5. Demikian ikhwah, ya, itu dibolehkan. Jadi intinya petugas zakat tidak boleh mengambil harta yang terbaik dari si penzakat. Tidak dibolehkan. Namun kalau yang si penzakat ingin memberikan lebih dari yang sudah ditentukan, maka itu dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallah. Selanjutnya babun nahil mar'ati an tatasaddaqa illa bi idzni zaujiha. Bab dilarangnya wanita bersedekah kecuali dengan izin suaminya. Dia mau bersedekah untuk masjid, maka tidak boleh dia bersedekah kecuali izin dulu dengan suaminya. Atau bagaimana sih ketentuannya? Misalnya nih, ada seorang ibu misalnya, dia ikut pengajian, lewatlah kota infak, mau infak, ini belum izin suami nih, ya kan? Paniannya cuma 2.000 peraknya, belum izin suami, nggak jadi. Kenapa? Pulang deh dulu, bang, awak tadi mau infak 2.000, tapi teringat karena abang belum izin, gimana bang? Oh izin deh, 2.000 izin, 5.000 bang. Nah itu kita istikharah dulu lagi. Demikian ikhwah. Ya, jadi apakah seperti itu pelaksanaannya? Ya, apakah seperti itu implementasinya? Coba kita lihat dulu. Babun nahil mar'ati an tatasaddaqa illa bi idzni zaujiha. Bab larangan wanita bersedekah kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. An Amr bin Syuaib an abihi an jaddih. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yajuzu li imratin atiyatan illa bi idzni zaujiha. Tidak boleh seorang wanita itu memberikan sesuatu, memberikan hadiah, memberikan sedekah kecuali dengan izin suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Wa anhu, masih dari Aisyah masih dari kakeknya Amr bin Syuaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin amru fi maliha illa idza malaka zaujuha ismataha. Tidak boleh seorang wanita memberikan hartanya kepada orang lain sementara dia masih statusnya sebagai istri seseorang. Artinya dia izin dulu dengan suaminya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallam fi khutbatihi amma hajjatul wada. Aku pernah mendengar pada khutbah beliau pada tahun haji wada. Yaqul, beliau bersabda, la tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita bersedekah dari harta yang ada di rumahnya kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Qila ya Rasulullah wala ta'am. Kemudian ada yang nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang mau kita berikan itu makanan? Ta'am ini ikhwah sebutan untuk makanan pokok. Ya kalau bahasa mereka at-ta'am wala ta'am. Bagaimana kalau ta'am? Makanan maksudnya seperti kurma, gandum, roti misalnya. Kalau kita apa? Beras. Demikian. Jadi bukan makanan yang dimaksud ini semua makanan. Misalnya bakwan atau isi gitu. Enggak itu yang dimaksud. Kalau sudah ta'am katanya adalah makanan yang makanan pokok. Ya Rasulullah, wala ta'am juga enggak boleh kita, kalau bahasa kita juga kita enggak boleh ngasih nasi beras juga enggak boleh. Qala dzalika afdal amwalina. Loh, justru makanan pokok itu adalah harta kita yang terbaik. Harta kita yang paling penting. Ya beras itu yang paling penting. Demikian ikhwah dibandingkan yang lain-lainnya. Karena memang waktu itu mereka menyediakan simpanan mereka itu ya makanan pokok. Kan beda dengan kita kan. Kalau kita kan emas, apalagi rumah, aset, real estate gitu kan, tanah yang berserak-serak di mana-mana. Demikian kan itu simpanannya, ya. Kalau mereka makanan. Ya, makanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Yustahabbu lil mar'ati alla tatasarrafa fi syai'in min maliha aw mali zawjiha illa bi idnih. Dianjurkan, disunnahkan bagi seorang wanita tidak tidak berbuat sesuatu terhadap harta pribadinya atau harta suaminya kecuali setelah mendapat izin suaminya. Misalnya istri kita biasanya kan juga punya harta pribadi. Ya, mungkin harta pribadi itu memang kita yang menghadiahkan, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin warisan orang tuanya. Demikian. Jadi penggunaan harta ini, ikhwah, penggunaan harta ini, baik harta pribadi dia maupun harta suaminya, tidak boleh dia gunakan kecuali setelah mendapat izin suaminya. Fa inna dzalika yub'atsu ala mahabbatin wa tarabutu bainahuma. Karena hal itu dapat melanggengkan kecintaan dan semakin mengeratkan hubungan mereka, ikatan mereka. Nomor 2, yajuzul mar'ati an tunfiqu min mali zawjiha biidni am. Boleh juga seorang wanita itu berinfak dari harta suaminya dengan izin secara umum. Misalnya, Bang, kalau saya nanti ngaji kan ada kotak infak tuh, boleh saya sedekah? Oh boleh, silakan. Begitu. Boleh sedekah. Berarti ada izin secara umum. Atau Bang, boleh nggak saya sedekah pakai uang belanja? Kalau kata suami boleh, silakan. Silakan adik bersedekah berapapun saja, tapi jangan lebih daripada 5.000 misalnya. Berarti kan umum dia. Ya kan? Ya kan boleh umum. 10 kali dia ta'lim, 10 kali dia ngasih infak boleh. Itu namanya izin secara umum. Demikian ikhwah. Atau boleh, tapi ya jangan sampai mengurangi menu masakan kita ya.
gitu. Karena kan uang belanja, jangan sampai gara-gara banyak berinfak akhirnya hari-hari makan asik makan telur dadar, telur ceplok, dadar ceplok. Demikian ikhwah. Pagi dadar, siang ceplok, malam Indomie gitu kan. Loh Dek, kok ini aja menu kita? Iya Bang, sebagian sudah saya sedekahkan. Kan bisa naik sepaning itu istri suami dibuatnya. Demikian ikhwah. Baik. Tapi secara umum boleh ya. Boleh secara umum mendapat izin secara umum. Au alimat fi tabi'ihi annahu la yaghdab ghairu mafsatin idza kana rasyidah. Atau kalau wanita itu wanita yang cerdas, dia bisa menakar-nakar biasanya. Kalau yang semen segini itu nggak bermasalah, itu dia. Suaminya nggak bermasalah. Kalau dia masih berinfak 10.000, 5.000, biasanya suami nggak mempermasalahkan. Walaupun mungkin dia ambil dari uang suaminya, ada simpanan di lemari gitu kan. Seorang wanita yang cerdas dia bisa menakar-nakar, mengagak-agak kira-kira kalau seperti itu boleh. Wa amma idza kana safihah lam yajuz. Tapi kalau si wanita itu agak-agak dia kurang cerdas, maka enggak dibolehkan. Karena kalau dia kurang cerdas, tidak bisa mengagak-agak, nanti dia bisa bersedekah melebihi dari seharusnya. Demikian ikhwah. Ya, uang belanja satu hari 100.000 misalnya. Karena dia kurang pintar mengagak-agak, karena dilihat ada seorang ustadz sedang merangsang, memberi semangat untuk sedekah, dia pun semangat. Tengok uang belanja 100.000 limpul-limpul, gitu kan? 150.000, 20.000, 10.000, gitu kan? Kata ustadz kalikan 700 kali lipat. Wah, bagus ini. Akhirnya infakkan 50.000, 20.000, 20.000. Jadi 90.000, tinggallah yang 10.000 untuk uang belanja satu hari 10.000. Kenapa? Mengingat bagaimana surga yang dijanjikan. 90.000 kali 700 berapa? Kan gitu biasanya ustaz tuh. Bayangkan, wah gitu kan. Bayangkan, coba tengok dompet, keluarkan dompet lu. Misalnya begitu. Demikian ikhwah. Ibu mau yang mana ini? Infak 10.000 atau 90.000? Kalikan 70, kalikan 700. Dia pun oh iya juga Ustaz ya. Namanya juga agak-agak kurang cerdas. Agak on sedikit gitu kan. Ada PA sedikit dia. Oh iyalah Ustaz, udahlah 10.000 aja hari ini uang belanja. 90 dia infakkan. Begitu. Begitu suami yang makan nasi putih dengan garam Himalaya gitu aja. Mana Dek? Loh ini Dek. Loh uangnya mana? Saya infakkan Bang. Karena kata Ustadz itu kali 700 kali lipat. Kena bogem lah dengan suaminya. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Makanya yang bisa mengagak-agak ini yaitu wanita yang cerdas. Yang kira-kira nggak cerdas nggak bisa. Nggak boleh. Qala Bukhari. Berkata Imam Bukhari. Babu hibatil mar'ati li ghairi zawjiha wa atqiha idza kana laha zaujun fahuwa jaizun idza lam yakun safiha. Bahwasanya seorang wanita memberikan sesuatu atau memerdekakan seorang hamba yang bukan milik suaminya, maka apabila dia masih punya suami, maka boleh dia infakkan selama dia seorang wanita yang cerdas. Artinya di sini Imam Bukhari mengatakan boleh seorang wanita memberikan infak walaupun tanpa sepengetahuan suaminya, selama yang dia infakkan itu bukan harta suaminya, harta pribadinya. Fa idza kana safihatan lam yajuz. Tapi kalau si perempuan ini kurang cerdas, maka enggak boleh. Qala ta'ala wala tu'tus sufa'a amwalakum. Allah berfirman, janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang yang enggak cerdas. Ya, pada orang yang enggak cerdas. Begini ikhwah maksudnya.
Di sini adanya perbedaan para ulama tentang bolehkah seorang wanita bersedekah dengan harta pribadinya tanpa sepengetahuan suaminya. Kalau kita lihat dari hadis yang kita baca tadi, apa isinya? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Dari hadis yang kita baca tadi nggak boleh. Tapi ternyata ikhwah, dalam beberapa hadis yang lain itu para sahabiah tidak meminta izin. Seperti ketika Rasulullah SAW memberikan khutbahnya, khutbah Id, setelah itu fanazala, kemudian beliau turun dan beliau mendatangi kaum wanita, jemaah kaum wanita. Ya, mungkin dikarenakan mereka tidak mendengar khutbah Rasulullah karena tempatnya agak jauh, atau beliau ingin memberikan nasihat khusus untuk mereka. Apa kata beliau? Ya ma'syaran nisa tasaddaqana fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena aku lihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Maka para wanita tuh ada yang ngambil anting-antingnya dilemparkan, ada yang kalungnya diberikan, gelangnya diberikan. Kira-kira ketika mereka memberikan ini sudah izin suami belum? Ikhwah, dulu nggak ada WhatsApp, bang, awak mau infak, nggak ada kan? Karena suaminya di mana tempatnya? Kan di depan. Ya. Beliau kan sudah memberikan ceramah pada para suami. Kemudian beliau datang ke belakang jamaah kaum wanita. Berarti para suami di depan. Kemudian kan spontan baru kali itu beliau katakan, "Hei kaum wanita, bersedekahlah." Maka mereka pun bersedekah. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak izin. Ya, mereka tidak izin. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang wanita yang meminta-minta. Dia punya 2 anak perempuan. Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 korma. Maka si ibu memberikan 1 korma kepada anak perempuan yang satu korma pada anak perempuan yang kedua. Kemudian ketika si ibu mau makan korma jatah dia, anak perempuannya sudah menghabisi jatah mereka. Mereka nengokin korma ibunya. Akhirnya si ibu belah 2 korma, separuh diberikannya kepada si anak yang satu, separuh lagi pada anak yang satu lagi. Dia nggak jadi makan. Itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Udah. Permasalahannya adalah itu Aisyah ketika memberi 3 korma itu izin dahulu atau belum? Ya, Rasulullah nggak ada. Karena pada waktu itu setelah Rasulullah pulang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana sikap seorang ibu seperti itu, luar biasa. Kagum Aisyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan kepada Rasulullah. Berarti beliau ketika memberikan 3 korma itu belum ada izin. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya ada khilafiyah para ulama. Hadis ini mengatakan nggak boleh kan? Ada 3 hadis mengatakan jelas nggak boleh. Tapi dari praktek yang dilakukan oleh para sahabiah ternyata nggak izin. Ada yang tidak izin dahulu. Baik. Qala Hafiz Fathul Bari wa bihadzal hukmu qala jumhur adil jumhur min kitabi sunnat katsirat. Bahwasanya berkata Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwasanya jumhur para ulama berpendapat seperti pendapatnya Imam Bukhari. Artinya boleh seorang wanita bersedekah dengan harta pribadinya tanpa seizin suaminya. Selama tuh wanita cerdas, bukan wanita yang bodoh. Ya, sebab kalau wanita yang bodoh nanti diberikannya semua hartanya. Dia nggak mikir. Demikian ikhwah. Qultu la budda min jam'i bainal adil wa adilatul jumhur minil kitab wa sunnah katsiratun. Kata Hafiz, adapun jumhur, mayoritas para ulama yang mengatakan boleh, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah tersebut yang dibolehkan, seperti 2 hadis yang kita katakan tadi. Ya, kisah tentang kaum wanita yang memberikan hartanya kepada Rasulullah dengan Aisyah yang memberikan 3 butir korma kepada wanita yang mengemis. Qultu la budda min jam'i bainal adillati wa huwa ma qaddamtuhu. Dan kita harus menggabungkan dalil-dalil ini sebagaimana yang telah aku sebutkan tadi. Lidzalika fa inna nahya fil ahadisi babut litanzih wallahu alam. Oleh karena itu, larangan yang disebutkan dalam 3 hadis yang kita sebutkan tadi itu tidak sampai haram, tapi makruh kata penulis. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu. Tapi ingat, yaitu harta pribadi sang istri. Adapun harta pribadi,
Adapun harta suami termasuk uang belanja, ya itu harus minta izin terlebih dahulu. Baik izin secara umum maupun izin secara khusus. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau tanya? Saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan? Sampai kapan kita membayar zakat buat anak-anak kita? Yaitu sampai selama mereka itu nafkahnya di bawah tanggung jawab kita. Selama nafkahnya di bawah tanggung jawab kita, maka kita tetap wajib membayarkan zakat. Dan ini kan zakat fitrah, bukan zakat harta. Demikian ikhwah. Kalau dia perempuan, ketika dia sudah bersuami, berarti suaminya lah yang menanggung zakat hartanya. Itu dia. Kalau dia laki-laki, selama dia masih di bawah, nafkahnya masih di bawah tanggung jawab kita. Demikian juga orang tua kita, adik kita, abang kita, kalau mereka semua berada di bawah tanggung jawab kita nafkah mereka, maka kitalah yang membayarkan zakat fitrah mereka. Itu ikhwah. Jadi bukan zakat hartanya, zakat fitrah. Saya bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh mengirimkan pertanyaan di 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Silahkan ikhwah, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz, kenapa harta yang dizakatkan hanya emas dan uang, harta benda lain kok tidak Ustaz, seperti kendaraan, rumah, tanah dan harganya pun terus bertambah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai harta yang dizakatkan, ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Ya, ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Benda-benda yang dizakatkan itu ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Jadi bukan semua harta. Misalnya ini ikhwah, saya punya emas yang beratnya 200 gram. Sudah wajib zakat nggak? 200 gram? Dah. Kalau kita anggap saja 1 gram 1 juta, berarti berapa duitnya? 200 juta. Diwajibkan zakat, keluarkan zakatnya kalau sudah 1 haul. Saya punya Ferrari, harganya 10,8 M. Hari-hari kemana-mana saya baik Ferrari. Apakah saya wajib menzakatkan Ferrari saya itu yang 10,8 M itu? Enggak. Jadi harta zakat itu yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Rumah, saya punya rumah, harganya berapa? Harganya misalnya 400 miliar. Gak ada zakatnya, ya, gak ada zakatnya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mengenai zakat itu karena dia ibadah, makanya harus mengikuti ketentuan-ketentuannya. Sama pertanyaan, mengapa harta untuk zakat kambing 40 sampai 120 1 ekor? Kenapa kok dari 40? Kenapa nggak dari 50? Kenapa nggak dari 50 sampai 90? Angka ini dari mana datangnya? Angka ini yang disebut dengan ikhwah at-ta'abbud tawakkufi. Artinya itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak menyebutkan, enggak disebutkan. Kenapa angka 40? Kenapa di atas angka 40 dibawa sampai ke 110 120 1 ekor kambing jika ternak kambing? Kita katakan Allahu alam. Yang begitu ketentuan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi ini satu hal yang nggak bisa dijawab, ya, yang nggak bisa jawab. Saya punya gamis, gamis saya itu berapa harganya? Gamis saya harganya 200 juta. Nggak tahu terbuat dari apa itu. Tapi begitulah, bahannya luar biasa hebatnya kan.
Ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya. Demikian. Saya pakai jam saya jam Rolex misalnya. Ya, harganya berapa? 250 juta. Ada zakatnya? Enggak ada zakatnya. Itu ikhwah. Antum punya furniture di rumah. Sofa harganya berapa? Sofa harganya 250 juta. Kadang-kadang sampai setengah M. Langsung diimpor dari Itali. Demikian. Atau oma-oma punya tas Hermes diamond 26 miliar. Segini tas itu, segini besarnya, 26 miliar. Dizakatkan nggak itu? Nggak ada zakat tas, nggak ada. Demikian. Makanya ikhwah, kalau ada orang yang mau berkelah-kelah untuk tidak bayar zakat, bisa, kenapa nggak bisa? Ya, misalnya ini, saya punya uang 250 juta, sudah masuk nggak nisab? Sudah, ya. Setahun lagi, tahun depan saya akan zakatkan. Begitu mau sampai 2 minggu sebelum saya harus bayar zakat, saya belilah rumah sehingga tinggallah uang saya 50 juta. Saya belikan ke aset, saya belikan ke rumah, saya belikan ke kendaraan. Ya, saya beli kendaraan satu lagi gitu kan. Atau saya tukar kendaraan yang tadinya uang saya 250 juta, tinggal saya gunakan 240 juta atau 200 juta lah ya. Tinggallah uang saya 50 juta. 50 juta nggak sampai nisab. Berarti pada waktu setahun setelah titik tanggal pembayaran zakat, ternyata uang saya tinggal 50 juta. Apakah saya wajib bayar zakat? Enggak. Nah, demikian. Bisa dikelah-kelah, bisa ikhwah. Tapi kan Allah kan tahu kita tuh berkelah apa tidak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Hasil bumi. Allahu a'lam bishawab. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Bayarkanlah haknya pada hari dia panen. Bayarkan haknya pada hari dia panen. Hanya panen yang mana sekarang? Apakah seorang ketika panen semangka dikeluarkan zakatnya? Panen rambutan dia, ada zakat rambutan. Panen durian, adakah zakatnya? Ya, yang dimaksud zakat di sini adalah para ulama menyebutkan biji-bijian yang bisa disimpan. Biji-bijian yang bisa disimpan, itu yang bisa dizakatkan. Selebihnya dia dimasukkan dalam zakat harta. Selebihnya dia digabungkan nanti hasilnya ke harta yang lain, sehingga ada haulnya dan ada nisabnya dan ada haulnya. Allahu a'lam bishawab. Bolehkah panitia kurban memilih-milih atau menyimpan hasil kurban untuk dimasak, dimakan bersama, atau pribadi oleh panitia? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Kalau hanya panitia saja, saya khawatir itu termasuk dalam ujroh ataupun upah. Sementara panitia ataupun tukang jagal atau yang ngurus itu semua itu tidak dibenarkan mengambil upah dengan daging kurban. Demikian. Dengan daging kurban nggak dibolehkan. Apalagi ini khusus panitia. Jadi kalau dia mau masak-masak seharusnya bagaimana? Untuk masyarakat aja. Tidak harus panitia. Demikian. Ayo makan-makan. Diambil, dimasak semua. Boleh dimasak silakan. Tapi bukan hanya panitia. Karena kalau dia hanya panitia, ingat hanya panitia yang boleh makan, yang nggak panitia cilo jauh-jauh. Oh nggak bisa, ikhwah. Saya khawatir jadi upah. Karena yang itu diambil dari daging kurban. Demikian. Makanya lebih bagus lagi panitia itu makannya bagaimana? Makannya diambil dari sisa dari uang kurban. Karena nanti ada sisanya itu, ya kan? Uang beli sapi sekian,
untuk plastik segala macam sekian-sekian, itu kan ada lebihnya. Lebihnya itu dibuat untuk makan, beli nasi kotak segala macam, sehingga dia benar-benar tidak ada syubhat di situ. Demikian ikhwah, ya, tidak ada syubhat. Jadi dia memang kalau panitia ini diberikan upah dari yang lain, boleh silahkan. Bagaimana kalau dia mendapatkan kupon? Boleh, nggak ada masalah, karena posisi dia di situ mendapatkan kupon bukan sebagai panitia tapi sebagai masyarakat yang lain, tidak ada istimewanya. Jadi itu bukan sebuah upah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Lagi? Ada? Apakah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah termasuk kategori zakat wajib? Enggak. Ya, pajak enggak. Pajak tidak termasuk zakat. Makanya jangan dihitung bayar pajak potong zakat kita. Zakat pajak dia misalnya 50 juta. Zakat dia 60 juta. Nih. Nah, jadi saya tinggal bayar 10 juta, kenapa? Karena 50 juta udah bayar pajak. Beda, karena pajak itu fungsinya untuk menggaji orang, infrastruktur, ya, pembangunan satu wilayah, itu fungsinya, bukan untuk fakir miskin. Sementara zakat untuk fakir miskin. Demikian ikhwah. Jadi beda pengalokasian. Makanya pajak tidak bisa dijadikan sebagai zakat. Makanya kan Rasul katakan tu'khadhu min aghniyaihim, diambil zakat dari orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagi-bagikan kepada orang fakir. Jadi bukan diambil dari orang kaya kemudian dibuat jalan, enggak begitu. Ya, enggak dibuat gitu. Diambil dari orang-orang kaya kemudian dibuat gaji pegawai negeri, enggak begitu. Gaji pegawai negeri kan dari sana. Iya kan? Dari mana pemerintah menggaji pegawai negeri kalau enggak dari pajak? Demikian ikhwah. Pemerintah kan nggak punya penghasilan. Kalaupun dia punya BUMN, seringnya rugi kan? Kan gitu, sering rugi. Demikian ikhwah. Sepertinya nggak ada yang untung. BBM naik, tetap rugi. Listrik naik, tetap rugi. Makanya mereka nggak punya penghasilan. Miskin pemerintah kita ikhwah. Kasihan lihat. Kasihan ya. Demikian ikhwah rahimallahu yakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.